Halo Sobat Bisnis, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa di Podcast Talks edisi Jorgi Pojok Energi. Ya, Jorgi adalah sesi podcast dengan tema energi. Kita bicara dengan stakeholder, dengan pengamat, dengan akademisi, dengan pihak yang tentunya punya kapasitas di sektor ini. Dan pada kesempatan sore hari ini sore-sore nih, temaram sebelum senja berganti malam, saya ditemani Pak Wawan nih panggilannya ya. Siapa sih Pak Wawan? Nah, kalau kita bicara Pak Wawan itu nama kenalnya, bukan nama bukan nama kalau teman-teman sobat bisnis itu mencari di Google. But sore hari ini terima kasih Pak Widyawan Prawira Atmaja sudah mampir di studio Bisnis Indonesia. Tentu Pak, hari ini kami kedatangan Bapak tentu ingin mengulas seputar migas Pak. Sobat bisnis, Pak Wawan ini sebelumnya pernah banyak banget sih portofolio Pak Wawan, tapi mungkin yang paling mudah diingat adalah beliau mantan gubernur OPEC mewakili Indonesia. Mungkin pertanyaan pertama Pak, kalau gubernur itu, kalau kita ngomong gubernur kan gubernur tanpa pilkada. gubernur itu kan ngomongnya berarti penguasa teritorial. Tapi kalau dalam konteks di OPEC itu, apakah seperti duta besar gitu? Di setiap organisasi internasional multilateral misalnya ya, Bank Dunia, IMF gitu ya, ada beberapa lagi itu biasanya ada perwakilan dari pemerintah yang punya katakanlah menjadi bukan pemegang saham sih, tapi bagian dari yang ini kan kelompok ya secara bersama-sama. Jadi gubernur itu perwakilan yang ditaruh untuk melakukan supervisi atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau di perusahaan mungkin kita setara dengan komisaris gitu ya kali ya. Jadi kalau kami itu mewakili pemerintahan yang di OPEC itu berbagai negara, itu setara semuanya. Itu disebutnya OPEC Conference. Nah, OPEC Conference itu para menteri. Eksekutifnya namanya Sekretaris Jenderal, Sekretari Jenderal. Itu dipilih sebelumnya berapa tahun sekali, 3 tahun. Ya. Dari OPEC Conference itu biasanya ada presiden yang giliran sesuai hajat. Gitu. Nah, masing-masing negara itu kan melakukan pengawasan apakah dari rencana kerja sampai ke hal yang sifatnya administratif seperti anggaran. Nah, itu yang mengawasinya gubernur. Jadi gubernur itu paling tidak meeting tahun 2 kali pada kondisi yang normal. Kalau waktu ada OPEC Plus itu mungkin hampir setiap bulan mereka harus meeting ya, koordinasi Setiap bulan. Hanya OPEC saja, tapi kan dengan OPEC Plus, jadi ada di luar kerjasama bersama. Nah, ini jadi menarik kan, karena tadinya OPEC itu OPEC saja gitu, tapi kemudian kan ada OPEC Plus, terutama masuknya Rusia. Jadi itu yang seru gitu ya. Rusia, ada Kazakhstan, lain-lain yang diajakin untuk bergabung dan mereka ikutan untuk itu kan biasanya reaksi ya. Biasanya reaksi pertama pada saat reaksinya harganya turun banget. Waktu atau negatif gitu ya, waktu di WTI gitu, dan itu membuat mereka bersatu padu gitu. Kondisi ini kan kayak roller coaster gitu ya, kadang ada di bawah, kadang di atas. Nah, peran ini menjadi berbeda-beda pada kondisinya, tergantung kondisi. Tapi nanti saya bisa cerita juga kalau memang mau ngerti mengenai OPEC gitu kan, di situ pertemuan berbagai negara yang sebenarnya nggak cocok-cocok amat gitu kan. Kalau kita bicara Saudi dengan Iran, itu dua hal
yang sangat sangat beda gitu ya. Iya. Tapi untungnya semua orang itu profesional, walaupun harus juga berdiplomasi gitu. Tapi kencang, seru ya. Tapi di OPEC kalau saya lihat, saya juga mengerti, baru memahami belakangan karena pada saat itu saya masih Indonesia keluar dari OPEC itu saya Nggak pernah keluar. bahasanya nggak bisa keluar ya Pak? Nggak pernah keluar karena kalau kan kita bahasanya tuh frozen ya, di freeze. Jadi kita itu karena kalau keluar itu ada implikasi-implikasi, terutama terkait dengan OPEC Fund yang kita sudah kontribusi begitu banyak. Oke. Sebagai produsen ya, itu bagian sebenarnya persekutuan ini atau komunitas ini kan Indonesia cukup paling cepat juga ya Pak ya, karena dari 961 dibentuk, 62 sudah masuk ya. Ya. Nah, Iya. OPEC Fund ini ada gubernurnya juga. Nah, kalau gubernurnya dari Indonesia itu biasanya Dirjen Anggaran. Nah, Kemenq. Dari Kemenq. Nah, menterinya sama, jadi menteri keuangan di situ. Jadi mereka itu nggak ada yang pernah tahu kan. Itu setiap tahun mereka atau juga ada konferensinya, gubernurnya ada, tapi di situ kan karena menyalurkan dana yang dikumpulkan oleh negara-negara OPEC untuk negara berkembang. Gitu. Jadi kalau OPEC sendiri adalah Menteri SDM, tapi kalau Fund-nya adalah Kemenq. Menteri Keuangan. Itu orang nggak banyak tahu. Iya, banyak yang tahu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Kita masih anggota, kita masih ada di dalam situ, dan orang-orang Indonesia-nya masih banyak. Ini sekalian aja Pak, ini pertanyaan terkait ini. Itu dananya buat apa maksudnya pengembangan? Eksplorasi kah? Atau Oh enggak, itu benar-benar kayak sosial ya. Jadi bantuan aja, terutama untuk akses kepada kesehatan. Intinya adalah pembangunan. Negara-negara yang membutuhkan. Tentunya negara OPEC sendiri tidak boleh menerima bantuan tersebut. Tapi ada kecualinya. Pada waktu itu kita kena tsunami, nah itu kita dapat. Gitu. Ya. Jadi kebencanaan sosial gitu. Sebenarnya sosial, sebenarnya lebih kepada sosial, economic development sebenarnya. Dan itu kontribusinya cukup banyak, terutama di negara-negara masih terbelakang ya. Kontribusi dari OPEC. Dan kalau kita keluar dari situ, itu semua juga harus kita tarik. Jadi bahasa yang tepat untuk masyarakat awam apa Pak? Kita pasif gitu di OPEC gitu, atau seperti apa? Kita ya, ini sebenarnya organisasi yang sangat powerful karena itu kan dia tidak ada cerita veto, jadi semua itu harus dalam bentuk yang sifatnya konsensus, musyawarah mufakat. Benar-benar kayak Indonesia banget nih, musyawarah mufakat gitu ya. Jadi OPEC tidak akan bisa mengambil suatu keputusan jika ada satu anggotanya, sekecil apapun produksinya, yang tidak setuju. Jadi semua dalam setiap keputusan semua harus setuju. Itu it's the beauty of OPEC gitu. Dan konteksnya itu menjadi apa ya, kalau menurut saya sebenarnya ini kan baik ya, supaya harga itu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau tidak terlalu rendah, masalahnya kan nggak ada orang yang mau investasi. Padahal demand-nya akan terus tumbuh. Jadi sebenarnya resep dalam kondisi normal, harga itu menjadi tinggi sekali kalau harga itu rendah sekali. Nah, kalau harga tinggi sekali, itu pasti akan rendah sekali. Jadi pendulumnya itu akan sangat lebar. Nah, OPEC itu mengusahakan supaya pendulum itu tidak lebar. Tapi kan terus seolah-olah anti persaingan. Dan kalau oleh orang Barat kan sebenarnya. Nah, bayangin aja kalau masalahnya kan di gas gitu ya, di batu bara kan nggak ada OPEC-nya. Harga gas waktu gila-gilaan kemarin kan bisa sempat $35 per million BTU. Dan gas tidak dibahas di OPEC ya Pak? Enggak, sama sekali enggak. Ini beneran aja tentang minyak. Bicara soal saat tinggi berarti sangat rendah itu Pak. Nah, seperti hari ini nih Pak, ini kok masih berlanjut sampai kita hari ini itu emiten migas nih hijau semua. Iya, kipas-kipas. Terus minggu lalu embargo Uni Eropa batal, gagal ya untuk. Nah, ini sekarang kita mau lanskap yang geopolitik dulu Pak. Kita ke geopolitik. Kondisi Rusia ini
terus ya ini supply chain lah, global supply chain. Terus untuk dampaknya ke Indonesia Pak, mungkin kalau kemarin saya ada kabar bahwa Indonesia akan beli minyak dari Rusia. Nah ini sebenarnya kan banyak yang nggak tahu, sebenarnya yang dibeli itu minyak tidak sama ya Pak ya jenisnya Pak ya. Kalau daerah Eropa itu jenisnya berarti yang lain atau yang Produksinya kan banyak ya, Iya. ada plural, ada di daerah-daerah yang timur, yang mana Hmm. segala macam, itu beda-beda. Ada yang berat, seperti kayak di Saudi lah. oke. Saudi kan ada Arab light, Arab heavy, Yes. ada Arab medium gitu ya, terus ada Arab extra light, ada Arab super light. Tergantung dari gravity itu berat jenis, Ya, berat jenis ya, berat jenis. Betul. Jadi kan bisa berat jenis bisa ringan atau bisa berat gitu ya. Kalau yang ringan, air itu satu. Jadi kalau lebih berat dari itu dia tenggelam. Tapi kalau dia lebih ringan dia ngambang. Kan gampang sebenarnya ya. Iya. Berat jenis kalau kita ingat di SD SMP itu berat jenis itu massa per volume. Masuk ke volume. Ini kondisi Rusia Pak, ini kalau kita lihat rapat-rapat DPR tertutup semua Pak. Oh gitu. Beberapa hari ini tertutup, mungkin di tengah kita declining Pak. Tetapi sekarang kondisinya kan harganya bagus. Jadi terkesan cantik dan menjadi sumber pendanaan atau pemasukan negara. Tapi lanskap kita memahami kondisi harga minyak dan kondisi geopolitik itu seperti apa sih Pak? Satu hal, kita bicara harga komoditas, dulu itu orang ngertinya kalau ada energy shock itu disebabkan oleh minyak. Betul ya? Jadi kondisi sekarang itu yang mungkin kita semua perlu lebih mengetahui gitu. Kondisinya jauh lebih kompleks karena adanya yang namanya energi transisi. Betul ya? Dulu minyak kan raja tuh, apa-apa kan minyak gitu ya. Sekarang kan dengan adanya energi transisi akan beralih dari yang tadinya minyak ke listrik. Listrik bahannya bukan minyak, ada gas dan batu bara. Jadi kalau kita punya ketergantungan yang tinggi terhadap listrik, itu bahan bakunya kalau datangnya dari batu bara dan dari gas, ini akan berpengaruh juga. Jadi sekarang energy shock itu asalnya bukan lagi hanya dari minyak gitu. Karena tadi ada OPEC yang jagain gitu ya. Jadi price band-nya itu ada yang jagain. Bayangin harga gas di yang namanya harga gas di Eropa itu kan diperdagangkan kan bebas ya. Jadi supply demand betul-betul namanya TTF. Namanya TTF itu yang merepresentasikan price discovery terhadap gas gitu ya. Baik gas pipa maupun gas yang nanti akan datang dari LNG tentunya. Nah harganya kan bisa sampai $35 per MMBtu. Sebagai batasan atau bayangan ya, kita menjual harga gas sekarang kan ada cap-nya gitu untuk beberapa industri tertentu. Ada yang mengetahui untuk beberapa industri kayak listrik, pupuk, kimia dan $6 gitu. Ini 35. Di Amerika Henry Hub itu terkenal dulu harganya itu paling kompetitif ya. Dan dulu kan sempat di bawah $3 bahkan $2 gitu ya. Sekarang udah 8. Tapi di Eropa itu di atas 20 Mas. Dan pernah sempat $35. Kalau masih ingat kita tuh jualan LNG. Ingat ya? Jualan LNG itu kan harganya dipeg terhadap harga ICP. ICP itu harga Indonesia Crude Price ya, benchmarknya ke situ. Nah, pada saat kita membuat kontrak dengan menjual, itu biasanya ada referen terhadap ICP-nya. Nah, harga tertinggi yang pernah kita capai itu 15,4% dari ICP. Ya, 15,4% dari ya, ICP. yang pernah tertinggi yang pernah dijual oleh Indonesia. 15,4. Kalau harga minyak 100 itu $15.40 per million BTU. Ya, itu cara menghitungannya. Terus ada plus minus konstanta lah ya. Ada plus minus konstanta tergantung. Nah sekarang makin lama makin turun tuh. Jadi sekarang itu kalau kemarin Qatar dan sebagainya itu udah menjualnya di antara 11-12%.
Jadi sebenarnya rendah karena dianggapnya ini kan stabil dan bisa. Jadi kalau kita kontrak jangka panjang itu harga LNG itu kompetitif gitu ya. Nah, tapi begitu dibuka menjadi supply demand yang sifatnya spot, nah, itu yang menjadi tinggi. Pada saat kita menjual spot, ingat ya, waktu itu menteri pernah bilang di DPR nih, harganya, bukan menteri, kepala SKK Migas, Pak Dwi, pernah bilang ini harganya lebih rendah dari harga kopi. Gitu ya. Jadi waktu itu karena kita menjual akan rugi sekali waktu itu, karena di bawah. Tapi sekarang kalau jual, ya harganya tinggi sekali, mungkin di atas 20-an dolar. Nah, kenapa? Karena di Eropa terjadi krisis yang awalnya dari Inggris, ingat ya. Jadi mereka gasnya dari Rusia menggunakan itu sebagai geopolitik sebelum perang, sebagai geopolitik, di mana dia lagi bangun pipa dari Rusia ke Eropa, ke Jerman langsung lewat laut itu. Nah, tapi kan tidak disetujui. Jadi waktu itu Amerika marah besar dan menganggap dengan demikian Eropa itu akan sangat tergantung kepada Rusia, dan itu terbukti. Nah, yang namanya perubahan iklim atau itu kan selalu kita mikirnya adalah nanti nanti akan dengan berapa derajat dan sebagainya, itu pemanasan global yang akan katastrofik. Tapi ternyata kan kondisi energi atau kondisi iklim yang tidak menentu dan ekstrim, cuaca ekstrim kan sudah terjadi saat itu. Jadi kita masih ingat apa yang terjadi di Texas, turun salju dingin yang Texas nggak pernah kejadian seperti itu, dan dia tidak siap, sehingga mereka itu kedinginan, tidak punya heater, sebenarnya semua infrastruktur energinya terganggu, baik yang renewable maupun yang fosil, pipa gas dan sebagainya, pipa minyaknya beku dan sebagainya, yang tidak didesain untuk menghadapi kondisi dingin. Itu contohnya. Di Eropa juga demikian, khususnya kalau di Eropa konteksnya selalu apakah musim dinginnya itu ekstrim, dingin sekali, atau musim panasnya juga panas sekali, seperti apa. Kan produksi energi, jangan lupa bahwa mereka itu kan relatif konstan, gitu ya. Relatif konstan artinya mereka harus menyiapkan semacam inventory. Jadi pada saat cuaca itu tenang-tenang saja, gas yang tadinya ada di pipa, ada di tempat storage, itu dipompa supaya jadi banyak, gitu ya. Nah, pada saat musim dingin itu dipakai habis-habisan untuk heating, untuk pemanasan, gitu ya. Nah, karena musim dinginnya itu severe, itu habis tuh terpakai semua inventorinya. Belum sempet naikin inventory, si usianya udah mengurangi pasokan sehingga itu berkurang. Ada beberapa lagi hal kondisi di mana kenapa si Inggris itu bermasalah. Inggris itu agak di luar Eropa, dia kepulauan di luar gitu, di mana Eropa itu kan karena negaranya jadi kayak satu begitu, nama juga European Union, itu saling bertetanggaan, bisa saling mensuplai listrik. Nah, pada waktu itu gara-gara cuaca juga, itu hubungan antara Prancis dan Inggris itu kabelnya bermasalah. Jadi pada saat Inggris kekurangan listrik, nggak bisa dapetin listrik dari Prancis. Nah, akhirnya dia harus menggunakan habis-habisan semua sumber energinya, termasuk gas. Nah, pada waktu kondisi itu otomatis kan demand-nya jadi tinggi sekali. Demand-nya tinggi sekali, Rusianya mengurangi supply, harganya selangit. Itu sebelum perang. Desember ya, Pak? Dari Oktober sampai Desember gitu ya. Nah, kondisi seperti itu yang membuat geopolitik itu sebenarnya tidak harus dalam konteks perang. Perang dingin pun, perang apapun begitu bisa mengakibatkan hal tersebut. Tadi ingat ya, karena kita ketergantungan terhadap listriknya naik, electric vehicle, semuanya mau karena energi transisi, jadi kebutuhan terhadap listrik itu sekarang juga menjadi konteks yang akan memicu energy crisis. Dan harganya jauh lebih tinggi daripada harga minyak. Tadi 15,4 kan? Kalau misalnya 35 itu
ekuivalen dengan harga gas di atas $200. Harga minyaknya di atas $200 per barrel. Jadi harga yang gila-gilaan itu sekarang bukan harga minyak. Orang nggak tahu ya, karena nggak biasa gitu. Tapi mulai ke depan, nah itu yang mengakibatkan kondisi kita juga berbeda. Sekarang bayangin harga batu bara berapa? Sempet hampir 400 atau pernah 400 gitu. Sekarang di atas 200 harga spotnya maksudnya. Tapi kan harga HBA kita itu tuh kan juga harga rata-rata dari harga yang tadi itu, yang harian itu. Nah harganya di atas 200 gitu. Jadi pendapatan yang tadi Mas David bilang itu betul dari sisi minyak itu kan ada windfall karena kita juga masih produsen. Tapi yang kita produksi paling banyak kan batu bara. Itunya juga lebih dari windfall dari biasanya. Nggak pernah harga di atas 200. 400 ya Pak rekor. Pernah ya. Berapa kali? 400 kan juga bawa turun. Iya. Nah itu windfallnya kita dapatnya itu di situ. Jadi dalam konteks transisi ini agak melebar tapi akan saya kawal Pak. Dalam konteks transisi energi kita produsen batu bara besar. Ya. Sekarang kita eksporter saling besar ya. Produsen gas karena utilize di lokal belum optimal lah sehingga itu windfall sebagai penerimaan negara. Ya. Tetapi kalau melihat baca dari statement Bapak, kok saya ngarahnya bahwa akhirnya yang lebih banyak tereksploitasi adalah batu bara dengan harga yang relatif lebih rendah Pak ketimbang kalau kita pakai LNG. Pas nggak Pak kalau statement saya itu? Enggak gitu-gitu. Pertama kan kita bicara memang untuk menghasilkan listrik ada energi yang digunakan, ada harga energi primernya sehingga nanti keluarnya adalah dolar atau rupiah atau apapun juga per kWh, gitu kan. Nah, kalau kita anggap semuanya itu sama, ya otomatis kita bisa bilang bahwa misalnya gas itu lebih mahal dengan batu bara. Tapi jangan lupa batu bara itu kan ada eksternalitasnya. Kalau kita ikutin semuanya itu enggak mesti jadi dia lebih murah atau lebih mahal. Tergantung apakah eksternalitasnya itu masuk hitungan apa enggak. Ya katakanlah itu tidak masuk, tidak ada pajak karbon, tidak ada batasan untuk emisi, jadinya kan harganya memang bisa dibilang begitu dalam artian karena kan yang menghasilkan value lebih besar karena kalau dibandingkan dengan biaya nambang itu kan mahal sebenarnya. Sementara kalau minyak itu yang susah nyarinya tapi begitu ketemu banyak itu windfall. Nah, masalahnya kita kok memang agak susah ya. Kita tuh kan udah lama memproduksi minyak lebih dari 100 tahun gitu. Nah, pada saat kita butuhnya sekarang gitu, karena kan kebutuhan dalam negerinya nggak tercukupi gitu ya. Sementara batu bara kita pakai cuma seperempatnya, jadi misalnya 600 juta dipakai 150 juta gitu di dalam negeri. Nah, sisanya lebih banyak. Jadi kita memang mendapatkan revenue yang windfall-nya itu lebih di batu bara dibandingkan yang lain. Gas, kalau kita mau diskusi ini juga menarik gitu ya, karena kan ini harus diprioritaskan untuk dalam negeri. Tapi dalam negerinya ini kan juga kadang-kadang begitu butuh bahasa teman-teman di SKK Migas tuh, kita udah nyediain tuh dilepeh-lepeh gitu ya. Dilepeh-lepeh, begitu kita mau jual kalau harganya jelek sih kalau harganya bagus sih oke, tapi kalau harganya pas jelek repot gitu ya. Tapi sekarang mereka jadi seneng jual kan karena harganya lagi bagus gitu. Begitu mau udah dijual, tiba-tiba PLN butuh misalnya. Ayo gimana nih ceritanya? Kalau mau diambil di harga spot mahal gitu. Oh kemarin. Bukan hanya sekedar batu bara yang gas pun masalah. Iya. Dan kalau saya masuk ini sekarang kita ngomong ketahanan energi. Nah itu penting. Oke lah, sekarang kita kebutuhannya seperempat batu bara, terus sekarang pemanfaatan gas 60%, 60% lah ya, 30% di ini, gitu. Dan kalau seperti Bapak sampaikan tadi, kalau gas, kalau kita produksi harus tahu jual kemana gitu. Sementara ini masih banyak potensi yang sekarang kayak Masela, terus kayak di Serang Kemang ya Pak, Serang Kemang ini dan eksplorasi di Bintuni juga di BP sana segala macam gitu. Nah,
kita juga punya transisi energi, Pak. Betul. Semangatnya mengembangkan EV juga besar. Pasti. Berarti ketergantungan kita akan listrik akan semakin besar ya, Pak. Pasti. Lalu kalau saya gabungkan dengan ROPTL sampai 2030, 50 sekian persen itu kan sudah EBT. Tetapi sampai 2030 sekian masih batu bara sebagai pilar utamanya gitu. Nah, untuk jangka menengah untuk kita ini, Pak, ini kan gas yang masih punya ruang. Narasi mengenai bahwa gas bumi sebagai alat kendaraan untuk transisi yang paling ideal itu masih ada potensi, Pak, tapi belum dimanfaatkan. Nah, gimana Pak strategi kita atau perencanaan ke depan dalam jangka menengah ini? Karena kalau saya lihat kok di sininya untuk gas sendiri ya, saya belum melihat wacana yang cukup clear untuk kita ke depan. Ini kita kan kalau dalam banyak hal itu kan selalu konteksnya adalah dilema gitu ya. Dilema itu berarti ada pro ada cons gitu, ada cost ada benefit, ada kepentingan nasional dan kepentingan juga yang lainnya. Nah, kalau kita bicara yang namanya kepentingan lainnya itu kan biasanya investor. Kalau kita punya uang misalnya APBN-nya kuat, kita bisa investasi sendiri lewat apa namanya BUMN gitu ya. Enggak usah tergantung dari orang luar. Jangan lupa pertumbuhan ekonomi itu selain ada supply demand dan interaksinya, itu ada komponen investasi. Investasi ini menjadi penting karena kita bersaing dengan tempat lain. Jadi kita bicara nih bagaimana kita bisa menarik investasi. Nah, investasi di sektor energi khususnya migas itu kan butuh kompetisi yang agak berbeda. Pertama, dia high capital, high technology, dan high risk. Enggak semua perusahaan, terutama perusahaan yang enggak gede banget gitu, bisa bermain di sini. Dengan kondisi seperti itu, apalagi yang siap untuk masuk ke tempat-tempat yang berisiko tinggi, tapi kemungkinannya kalau dapat gede banget. Nah, untuk konteks yang seperti itu, mau tidak mau kan ukuran dari mereka untuk investasi itu kan pengembalian, return, gitu kan. Jadi mereka lihat. Nah, di kita ada beberapa hal yang sulit untuk karena tadi Mas David yang bilang, yang berarti itu betul sekali, gas itu harus ada pasar. Nah, kalau pasarnya tidak berkembang, kemarin ada keluhan dari SKK Migas, 10 tahun terakhir peningkatan konsumsi gas dalam negeri hanya 1% per tahun, kecil sekali. Padahal pertumbuhan ekonominya tinggi, apa yang segala macamnya tinggi, kok bisa? Padahal kita punya cadangan punya segala macam. Jadi SKK Migas bilang, kalau kita itu diperbolehkan untuk ekspor seperti zaman dulu, dibebaskan untuk mendapatkan keekonomian dari ekspor, kemungkinan itu akan jadi jauh lebih menarik kepada investor ya, untuk masuk. Kalau mereka dibatasi, masalahnya kalau mereka udah nemu terus nggak bisa dikembangkan, nunggu pasar domestiknya tumbuh, lah kapan bisa jual gitu loh? Apalagi kalau harganya kemudian ditekan, gitu ya. Nah, jadi konteks-konteks ini menjadi tricky. Trade off-nya di situ. Kita pengen memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu dong. Iya, saya setuju banget, itu kan harus jadi prioritas. Tapi jangan sampai juga hal-hal seperti ini menjadi impediment, menjadi yang menghalangi atau untuk orang bisa berinvestasi. Karena kalau misalnya di tempat lain dia nemuin gas di mana dan dia bisa bawa, dia ekspor segala macam, ya dia mendingan ke situ dong, karena tadi sinyalnya adalah harga internasional tadi yang naik turun tadi, apalagi dengan energi transisi di mana gas itu menjadi bridging, yang seperti Mas David bilang dari batu bara ke gas. Batu bara ini nggak tahu nih kapan dia akan kolaps gitu ya kalau memang dianggap betulan. Tapi gas ini masih agak lama nih. Semua skenario ya karena gas ini kan benar-benar bridging gitu ya. Karena kalau kita mau mengandalkan renewable, dia intermittent. Intermittent itu harus ada yang mengcounter gitu. Dan gas itu bagus banget karena gas itu yang namanya
pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas itu start stopnya cepat, nggak kayak batu bara yang lambat gitu ya. Jadi memang gas itu sebenarnya ideal, dan untuk itu sebenarnya konteksnya kalau untuk Indonesia juga menjadi sangat baik. Nah, cuman memang kalau dibandingkan dengan harga yang tadi per kWh-nya tanpa membandingkan konteks emisinya, tentunya jadilah jauh lebih murah. Apalagi harga batu baranya kan diproteksi $70 per ton gitu. Dan skema kalau membayangkan kalau semua komoditas energi primer dibuat seperti batu bara, kalau dihitung-hitungan kemarin saya lihat ada beberapa pengamat ekonom bilang bahwa meskipun tambalan untuk membayar HBA itu Pak, ganti ruginya itu, subsidi segala macam itu masih ada selisih surplus di situ. Tapi kalau bicara misalkan tadi sampai harga $35 per MMBTU, lalu untuk gas industri $6 per MMBTU, saya kebayang juga di hulu sih Pak. Nah, tapi itu kan nggak seterusnya ya. Betul. Itu kan spike namanya ya, spike ya. Ya. Tapi itu jadi keresahan hari ini. Setidaknya dari kebijakan itu diterbitkan ya Pak ya. Ini kan rame-rame mengenai dari satu sisi hulu kita menantikan geliat manufaktur dengan adanya relaksasi harga ini, tetapi juga di hulu juga kita butuh punya kepentingan SKK Migas, kayak kampanyenya berat banget 1 juta barrel gitu. Kalau minyak agak susah. Gas sebenarnya masuk akal dan masuk bisa, akal, ya. hanya saja memang sangat tergantung dari domestic market development. Jadi kalau market domestiknya nggak ada, ya nggak gimana cara memproduksi. Ya. Apalagi kalau nggak boleh untuk ekspor. Sebenarnya memang bahasanya tuh bukan nggak boleh ekspor, pasti dibolehkan. Tapi prioritas utama itu untuk domestik. Nah itu yang juga mungkin kalau kita boleh introspeksi diri gitu ya. Kan keinginannya itu bikin pabrik pupuk, pabrik metanol, pabrik apa menggunakan gas gitu ya. Mereka keekonomiannya sangat tergantung dari harga gasnya. Kalau harga gasnya tinggi, mereka nggak akan bisa ekonomis. Nah tapi keputusan untuk membangun ini kan lama sekali, pintu ini yang petrokimia, pupuk, metanol apa segala macam belum putus-putus sampai sekarang gitu ya, untuk menggunakan gas yang dari sebelahnya Tangguh tuh Genting ya. Nah Genting itu kan sebenarnya kan udah mengalah dan udah mau sampai harganya tuh sangat bagus menurut saya. Ya. Tapi kok nggak putus-putus ini di sektor yang mau membangun pabriknya. Nunggu apa lagi saya nggak tahu gitu ya. Nah kan kasihan nih orang hulu migasnya nih. Genting udah ketemu dari tahun berapa gitu loh. Itu Genting, apa kabar Masela Pak? Kalau Masela kan saya pikir. Nah kalau Masela ini diperbolehkan untuk juga punya portofolio yang akan diekspor, dan itu mungkin keekonomiannya akan bantu loh itu. Kalau dengan analisis Bapak itu saya jadi kepikiran, jangan-jangan deal-dealan harga POD itu Pak di beberapa WK Saka Kemal untuk harga segala macam. POD itu harus menggunakan asumsi loh, dan asumsi itu yang dipegang karena berdasarkan asumsi harga itu kita tahu berapa IRR yang akan didapat oleh si kontraktor. Nah pada saat dia nanti akan harus menjualnya dengan harga tertentu seperti itu, kan yang kondisinya adalah yang sacrifice, yang berkorban itu kan negara. Jadi negara yang nggak dapat, kalau perlu nol gitu ya. Nah tapi mereka kan harus terbayarkan. Nah itu atas dasar asumsi harga tadi gitu. Jadi mereka nanti kalau misalnya nggak sampai segitu, pemerintahnya yang harus memberikan kepada mereka supaya mereka tetap sesuai POD, karena POD kan disetujui oleh pemerintah. POD pertama itu ditandatangani oleh menteri. Itu dia, makanya kalau melihat yang kalau kita melihat kita glorifikasi, saya pikir setelah 2018 pertemuan di Jepang itu seperti masalah gitu Pak. Terus kemarin temuan di Saka Kemang itu kita langsung punya gambaran yang begitu indah di sektor gas buminya. Terus mulai dengan adanya, kalau belakangan juga beberapa analisis Woodmac juga kita lihat bahwa pertumbuhan kebutuhan gas di Asia juga cukup menarik gitu. Cukup menarik gitu.
Tapi memang kesan utamanya apa sih Pak? Akhirnya apakah yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait dengan harga ya? Dan keputusannya. Jadi misalnya ya, pada saat si ConocoPhillips itu kontrak habis di 2023 ya, tidak salah ya. Itu kan keputusannya agak mepet gitu ya. Karena kan buat mereka sebenarnya yang lukratif itu kan ekspor ke Singapura sebenarnya. Harus diakui lah sama semua gitu. Dan Indonesia kan menjual dan revenue itu kan ekspor revenue gitu ya. Tapi kan kita bilang kok kita nggak pakai sih gasnya buat domestik? Ya ayo sok atuh mana gitu ya. Mana nih siapa yang mau bangun gitu ya? Mau metanol kayak mau apa gitu ya. Oke silakan dipakai. Nah dalam pemikirannya Saka Kemang, buat dia sebenarnya yang diarah itu adalah yang diinginkan adalah masuk ke pipa gasnya TGI sehingga dia bisa juga ikutan jual ke Singapura gitu loh. Iya, maka narasi itu juga yang disebut bahwa yang membuat Saka Kemang murah karena tidak perlu membangun infrastruktur ya Pak. Ya betul. Konteksnya mungkin sekalian ngegas gitu. Iya. Itu memang gimana ya? Ya susah sih. Saka Kemang kan onshore gitu ya, dekat kepada infrastruktur yang ada pengguna existing, apakah pupuk, pusri dan sebagainya yang dekat-dekat situ gitu ya, yang sudah ready bayar gitu kan. Nah, ya sayangnya memang ternyata cadangannya juga tidak sebesar yang waktu itu disampaikan kan, jauh lebih kecil gitu ya. Pak. Nah, artinya kan keekonomiannya juga berubah sebenarnya. Dan dengan kondisi seperti itu adalah ya mereka bilang ya saya nggak ada masalah menjual ke dalam negeri dengan harga yang quote diatur gitu ya, dibatasi. Tapi kalau boleh ya sebagian juga boleh dong buat ekspor. Nah ini kan menjadi dilema ya. Di satu sisi sebenarnya kalau saya sebagai pribadi, barang itu ada di kita kok. Kalau kita nggak mengembangkan kan nggak terjadi kegiatan ekonomi. Bahwa barang itu terus kemudian diekspor untuk waktu yang sementara kan pinter-pinternya kita untuk bikin kontrak yang misalnya fleksibel, yang bilang bahwa kita akan ini pada waktu kapan ya. Tapi ada semacam win-win, nggak bisa kita semuanya kita dapetin sehingga itu menyandera bahasanya, menyandera untuk pengembangan. Yang rugi kita sendiri. Gitu. Nah hal-hal seperti ini memang saya ekonom ya, ketahanan energi itu kan ada biayanya gitu. Dan itu sayang sekali kalau beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan yang menjadikan revenue dari seksi ekspor dan sebagainya itu kita tidak optimalkan. Nah, kalau kita semuanya maunya adalah semua untuk di dalam, ya kalau kita sendiri yang punya uang dan mengembangkannya enggak ada cerita, bisa. Tapi kalau orang lain yang disuruh datang dan mengembangkan, terus mereka nggak bisa jual dan barangnya ada, sementara market di dalam negeri nggak berkembang, dan terus gimana gitu? Dan itu kan yang menjadikan seolah-olah kita itu not investment friendly, dan persepsinya kan jadi risikonya tinggi. Pada saat risiko tinggi, dia akan mensyaratkan tingkat pengembangan kalian yang lebih tinggi kan? Itu ya kan risk and rewardnya gitu ya. Artinya apa? Persyaratan yang menjadi lebih tinggi itu membuat kita menjadi tidak kompetitif. Unfortunate, so to say. Seberapa jauh ini logika seperti ini? Tapi kalau dibilang begini nanti ya kita maunya gimana? Kita kan tergantung maunya gimana gitu ya. Kalau semuanya mau di reserve buat kebutuhan domestik yang kita nggak tahu kapan gitu ya, ya boleh-boleh aja selama yang investasi tetap ada misalnya. Dan itu kan jadi kalau kita boleh bilang bahwa itu kan jadi memang perannya BUMN. BUMN tuh benar-benar kalau menurut saya mulia loh, karena dia kan yang mengabsorb itu semua pada saat dia jadi benar-benar alat pemerintah gitu ya. Yang menurut saya peranan BUMN ini taken for granted lah, kurang diapresiasi. Padahal mereka tuh udah setengah mati gitu, setengah mati karena susah kan, yang suka disebut gitu ya, ekor dipegang, disuruh maju, suruh bersaing, suruh jadi Fortune 100 gitu, tapi mau ngapa-ngapain berat karena memang
ya itu peran BUMN. Harus kita sadari bahwa mereka kitanya itu adalah menjalankan program-program pemerintah yang banyak sekali faktor sosialnya yang baik gitu ya, bagus ya, dari sisi pemerataan, akses kepada ke masyarakat yang terpinggirkan yang di daerah remote area apa segala macam itu, APBN 1 harga dan sebagainya. Itu nggak mudah loh, itu setengah mati. Ini Bapak udah masuk ke BUMN. Tapi juga kita banyak bicara KTKS besar-besar dunia itu Pak. Oh iya. Nah kita juga kalau bahasanya orang luar suruh mengelola, ini ada BUMN Pertamina disuruh mengelola Pak. Bahkan dalam Permen kalau nggak salah ya, selain KTKS yang mengelola sebelumnya, pemerintah wajib menawarkan dulu ya ke Pertamina. Ketika Pertamina mau, tidak dilepas gitu. Dan sekarang Pertamina jadi 60 sekian ya Pak, produsen terbesar. Tapi juga punya bisnis di hilir. Dalam kondisi hari ini, saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau dari paparan Bu Sri Mulyani beberapa waktu lalu, piutangnya Pertamina aja sampai ratusan triliun gitu gara-gara hilir itu ada pemerintah. Penugasan itu. Itu kas yang tidak ada bentuknya ya Pak. Ya masih belum kewujud. On paper ada, tapi kapan-kapan nggak tahu kita datangnya. Nah, dari hulu Pak, untuk Pertamina ini, kita lihat lanskap industri hulu migas setelah pandemi, terus Pertamina juga kali lakukan itu baru kemarin gitu. Terus sekarang dia juga megang beberapa operator di listrik ya Pak. Di Gresik, terus beberapa di Cepu juga punya peranan. Jadi operator 2023. Iya, 2023. Terus setelah itu dia masih beberapa tahun. Ya. Terus di Cepu, di JTB. Jembatan Tinggi di gas di situ. Banyak Pak yang dikelola Pak. Banyak. Tapi kok saya khawatir masalah tadi Bapak sampaikan sebagai BUMN dulu. Harusnya ada kartu merah ya untuk Pertamina. Menurut saya secara ideal Pak. Kalau ini kan high risk high return. Tapi kalau dalam undang-undang BUMN keuangan negara itu juga kalau kita berkaca dari kasus sebelumnya juga agak repot ya Pak. Lalu gimana ini pengelolaan? Ya di tengah Pertamina juga punya visi untuk transisi. Itu juga berat. Iya. Nah, oke lah. 60% ini dia mengelola lapangan-lapangan ya. Soal itu saya juga tidak mudah Pak. Oh iya sama ya, berat. Ya. Karena dia pada kondisi yang sudah turun kan. Jadi udah lewat masa jayanya, masa peaknya udah. Dan sekarang produksi rata-rata solar ya Pak ya. Minyak berat ya Pak. Yang diproduksi dalam negeri kita ini kan solar ya. Nah ini kalau boleh aku jelasin sedikit ya. Ya boleh. Ya. Orang kan taunya minyak gitu ya. Iya. Padahal minyak itu ada proses gitu ya. Waktu dia ditemukan namanya minyak mentah, gitu ya, minyak mentah. Dari minyak mentah dia harus diproses untuk menjadi bahan bakar BBM. Nah, yang necessary evil-nya itu adalah kilang. Gitu ya. Kilang itu sesuatu persyaratan yang harus dipunyai. Kalau enggak minyak mentahnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dikonsumsi. Biasanya cuma dijual ke kilang orang gitu. Nah, sekarang kita punya kilang yang kapasitasnya itu lebih besar dari total produksi kita. Padahal yang memproduksi minyak mentah kita kan juga ada dari pihak lain yang dia punya kilang juga di sini. Yang dia punya jatah untuk supaya dia bisa bawa ke kilang mereka. Misalnya di Singapura, misalnya di negara mana gitu ya. Walaupun kita sebenarnya juga kalau dia mau jual ke kita, pastinya kita juga senang kalau misalnya tadi kan udah kita mulai diskusinya. Minyak mentah itu harus yang cocok kualitasnya seperti yang dibutuhkan oleh kilang tertentu gitu ya. Kilang kita membutuhkan minyak mentah yang kebanyakan harus dengan tingkat sulfur yang rendah misalnya. Jadi kita tidak punya cukup fleksibilitas gitu ya. Nah dengan kondisi seperti itu, dari minyak mentah masuk ke kilang itu keluar dari ada beberapa komponen. Paling ringan itu jadi gas, salah satunya LPG. Jadi LPG itu ada yang keluar dari lapangan gas, tapi juga ada yang dihasilkan dari kilang. Tapi nggak besar karena kebutuhan kita udah keburu tinggi banget. Nah dari kilang keluar
tadi ya, ada gas, ada LPG, terus ada bensin, gasolin gitu ya. Jadi di gasolin itu ada beberapa kualitas. Yang paling tinggi Pertamax Turbo misalnya, terus ada Pertamax, terus Pertalite gitu ya. Dulu ada premium, sekarang mudah-mudahan udah nggak ada nih. Dulu itu juga bagian kesulitan itu repot gitu ya. Semakin bisa kita sederhanakan lebih baik gitu ya. Nah, terus baru yang namanya kita sebut middle distillates. Middle distillates itu ada dua. Satu adalah aftur dan kerosin, itu satu jenis. Jadi minyak tanah dan jet fuel, aftur itu sebenarnya sama, cuma beda spesifikasi. Habis itu yang biasa kita sebut minyak solar, gas oil sebenarnya itu ya. Baru setelah itu minyak berat, dan ya terus habis itu MFO ya, fuel oil gitu ya, terus baru ke hal-hal yang lain seperti misalnya aspal. Nah, keseluruhan itu biasanya harusnya kan ini masuk minyak ada harganya nih, jadi cost kepada si kilang, keluar beberapa produk ada harganya. Jadi kalau mereka itu dijual nih, itu harusnya menghasilkan margin. Tapi beberapa produk ini ternyata bahasa orang teknisnya itu mendestroy margin. Jadi harga LPG itu lebih rendah dari harga nafta, lebih rendah dari minyak mentah biasanya. Terus harga minyak berat, fuel oil itu juga lebih yang membawa margin besar itu gasolin, aftur, jet fuel gitu ya, dan gas oil gitu ya. Nah, ketiga ini yang mendrive keuntungan buat kilang gitu ya. Tapi kan kalau kilang kita tadinya itu kan sebenarnya betul-betul cost center. Jadi apapun yang terjadi di kilang itu akan dipenuhi karena dia jadi kesatuan. Sekarang kan dia menjadi anak perusahaan sendiri yang profit loss-nya dihitung. Jadi dia harus to make money nih. Nah, sementara kan harga jual itu kan terbatas. Dan itu dari sisi hitung-hitungannya pemerintah itu kan dibandingkan dengan MOPS. Nah, MOPS itu kan sesuatu pasar yang sebenarnya efisien gitu ya, tergantung dari supply demand-nya. Jadi konteksnya adalah kalau kita lihat di pasar internasional, perbedaan antara minyak mentah dengan produk itu kita biasanya sebut sebagai spread. Itu bisa naik bisa turun. Begitu kapasitas kilangnya tinggi banyak gitu ya, terus demand-nya rendah, itu marginnya bisa kecil banget. Nah, pada saat margin kecil banget itu kilang rugi, kilang negatif. Nah, sekarang pada saat kondisi demand-nya tinggi, kapasitas kilangnya terbatas gitu, misalnya banyak kilang yang tutup, itu marginnya bisa tinggi banget. Sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi perbedaan antara minyak mentah dengan produk bensin dengan itu bisa 19-17 dolar. Dulu bisa dapat 7 aja tinggi banget. Jadi sekarang ini kondisi di mana pasar itu menghasilkan konteks, artinya benar-benar nih demand ini. Nah, kalau ditanya kenapa? Nah, ini kembali kalau ekonom bilangnya adalah pent up demand. Jadi mestinya kan naik terus demand-nya, begitu demand-nya itu ternyata kena COVID, anjlok. Orang kan mobilisasi nggak bisa apa segala macam. Terpendam tuh keinginan untuk kayak kita sekarang mau halal bihalal, mau kemana mau mana gitu. Wah, rasanya kayaknya dilepas gitu. Nah, kejadian ini yang membawa pent up demand. Nah, pada waktu si supply-nya menyesuaikan, kalau nggak kan harganya turun aja. Makanya dia menyesuaikan gitu. Pada saat dia menyesuaikan, demand-nya lari kencang seperti di Cina dan sebagainya gitu. Ininya nggak bisa ikutin, ada lag. Itu yang menjadikan margin itu menjadi tinggi karena demand-nya tinggi sekali. Ini sebelum kondisi perang. Pada saat kondisi perang, ada si Rusia itu makin gawat lagi karena ada boykot, ada segala macam. Dengan kondisi yang demand-nya lagi tinggi-tingginya. Sebelum perang aja harga minyak udah 85 loh. Udah 85 loh ya. Jadi kalau misalnya dari 85 ke 100, itu 15 dolar itu premium, war premium itu. Geopolitik premium gitu ya. Jadi ketidakpastian dan sebagainya itu tercermin dengan orang melihat bahwa artinya orang mau men-secure ini lebih cepat. Jadi demand-nya lebih tinggi. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh dinamikanya harus kita harus mengerti. Artinya semakin tinggi atau spread antara BBM dengan minyak mentah, mau nggak mau kan bebannya pengadaannya jadi berat, khususnya dalam konteks impor. Kita kan yang impor, ya. Jadi pada saat kita mengimpor, artinya
tadi katanya kita dapat windfallnya kan di minyak mentah. Iya. Kita belinya minyak Jadi. BBM. Bedanya sekarang tinggi banget, $17-19. Nah, artinya beban itu siapa nih? Apalagi kalau harganya itu dia nggak bisa menyesuaikan. Nah, karena harganya tidak menyesuaikan, kan kalau harga itu semakin tinggi kan cuma dua pilihannya. Kita pass it through ke konsumen yang bayar ya. Jadi, tapi kalau kita nggak mau mempass itu kepada konsumen, somebody has to pay. Siapa? Subsidi. Subsidi artinya APBN yang bayar, ya APBN yang bayar. Ada pro and cons-nya. Cons-nya adalah orang nggak ngerti bahwa sebenarnya harga itu lagi tinggi-tingginya. Jadi orang yang mestinya mengurangi, kan hukum alamnya begitu ekonominya. Begitu harga tinggi kan dia mengurangi konsumsi dong. Tapi kalau itu kan enggak. Tapi positifnya adalah tidak terjadi inflasi yang tinggi di masyarakat. Jadi daya belinya dijaga, terus suku bunga dijaga supaya investasi tetap jalan. Jadi pemerintah itu sekarang mengambil kebijakan untuk supaya tidak terjadi inflasi. Jadi diabsorb tuh sama pemerintah. Nah, absorb sama pemerintah, kan pemerintah kan nggak punya yang dagang bukan dia, yang dagang yang BUMN lagi. Jadi BUMN-nya yang harus sementara. Mudah-mudahan nggak lama. Nah, kalau kelamaan berat banget. Karena kan ada cost of capitalnya. Jadi kan untuk menambal ini kan dia harus ambil kredit modal kerja, harus atau mengambil dari investasi. Ya, kalau mengambil investasi itu kan future income, future revenue. Jadi banyak sekali kendala. Kalau dia mesti pinjam pada kondisi saat ini, itu kan bunganya juga jadi relatif lebih tinggi dan sebagainya dan seterusnya gitu. Belum lagi resikonya, kredit ratingnya dan sebagainya dan seterusnya. Dan kondisi-kondisi seperti ini tuh memang tidak mudah, tapi pemerintah menurut saya sih ya memang harus mengambil kebijakan seperti itu. Karena kalau misalnya dinaikkan harga dengan tidak terlalu hati-hati gitu, itu akan menciptakan ekonomi yang akan berat untuk bisa kondisi-kondisi ini menjadi semuanya memang serba berat, tapi ini adalah tugasnya pemerintah untuk memberikan bantalan. Kalau bahasanya Ibu Menteri Keuangan itu memberikan bantalan supaya shocknya itu agak teredam. Pada saatnya nanti ini kembali normal ya, itu saatnya itu kembali lagi pemerintahnya bisa agak melepas dan itunya kembali, dan mudah-mudahan pada waktu itu kita nggak lupa gitu bahwa kita harus mengembalikan kondisi kita, misalnya bayar utangnya lah, apanya segala macam itu pada waktu itu yang harus benar-benar dipastikan itu dari. Jadi kembali ya, energi itu kan nggak gampang gitu ya. Ya jadi konteksnya itu karena memang kita sangat tergantung, dan porsi dari energi itu ya bayangin subsidi di atas 400 triliun. Nah ya makanya itu tadi berapa persen dari seluruh APBN coba? Itu dia yang jadi saya tanyakan tadi Pak. COVID itu kan ya kalau untuk BUMN energi lah ya, Pertamina gitu kita ngomong, atau perusahaan yang hulu hilir juga masuk, mungkin kayak ada CL tapi kan sebenarnya nggak terlalu besar ya. Ya hulu hilir kan kalau bebannya sama ya Pak. Apalagi masalah kemarin tenaga kerjanya juga ini juga di hulu mungkin kita bisa lihat dari di sisi luar ya Pak. Awam baca harga naik, Pertamina produksi, anggapannya untung Pak. Pajak Pak ya. Tapi produksinya juga kan turun ya. Iya. Ya, Pertamina itu kalau harus diakui dia itu sebenarnya perusahaan yang jauh lebih berat ke ini. Karena dia memenuhi kebutuhan hampir seluruh kebutuhan nasional yang katakanlah 1,5. Misalnya dia 90% aja dari itu, 1,5 juta barel per hari gitu. Sementara katakanlah tadi menurut Mas Frit dia menguasai 60% dari 700. Iya. Itu cuma berapa? Gitu. 400-an gitu ya, 400-an. Mendapat margin dari yang 400-an, dia harus nombok yang 1,3 atau 1,3 lah katakan ya, porsinya Pertamina. Ya bedanya jauh banget. Sementara tadi kan spreadnya makin melebar. Nah ini yang kita sudah lupa. Jadi minyak dari yang hulu dengan minyak yang di hilir beda tuh harganya. Ada spread gitu. Nah spread ini yang harus ditanggung gitu. Jadi dia nggak one on one.
Jadi memang dalam konteks hari ini memang akhirnya Betul, kedudukannya terpisah ya Pak ya. Mungkin tidak bisa membuat melihat Pertamina sebagai satu bentuk ya Pak ya. Apalagi dengan holding kan dia punya banyak fungsi di situ. Ya ini sayangnya ya. Jadi kalau memang orang kan nggak terlalu tahu banyak. Kalau dulu itu kan produksi yang dari punyanya pemerintah tuh besar. Jadi waktu Chevron masih gede, terus Total masih ada, semua masih ada. Itu kan bagian minyak pemerintah yang dipakai untuk kilang. Itu kan harusnya Pertamina bayar ke pemerintah dong, punyanya pemerintah gitu ya. Nah, tapi pemerintah kan punya utang Pertamina untuk subsidi. Dulu offsetnya itu kadang-kadang masih gedean dari bahwa yang kewajibannya Pertamina ke pemerintah, bukan sebaliknya. Tapi begitu hulunya turun dan minyak punya pemerintahnya makin nggak ada karena semuanya itu otomatis yang bisa mengoffset itu menjadi nggak ada, makin kecil. Nah dengan demikian berarti, jadi kalau saya boleh agak sedikit melebar, konteks Pertamina sekarang dengan PLN itu hampir sama. Kalau PLN kan memang sepenuhnya mengandalkan pergantian apa yang dikeluarkan dari pemerintah. Dulu Pertamina punya aktor produksi yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari hulu. Begitu hulunya makin kecil, hilirnya makin kecil, udah nggak imbang lagi. Jadi sekarang konteksnya adalah Pertamina begitu harganya ditahan dan tidak boleh menaikkan harga dengan volume yang begitu besar, piutangnya ke negara menjadi tinggi. Yang dulu nggak terlalu menjadi masalah karena bisa di offset. Sekarang yang buat offsetnya kecil. Iya. Nah, oke Pak, ini kita mungkin masuk di sesi terakhir. Melihat kondisi ini Pak, saya jadi kepikiran jadi banyak susahnya untuk Pertamina. Ya sebagai BUMN ya Pak. Iya, mandatnya terlalu berat. Apa Pak? Maksudnya dalam artian strategi apa sih bisa bahasanya adaptasi dengan kondisi ini? Hilir juga dia juga beli minyak jadi juga lebih mahal di tengah kondisi hari ini gitu. Jadi dan mau beli dari Rusia kan agak susah gitu. Sekarang kondisinya tadi netizen galak Pak. Jadi apa Pak? Apakah Pertamina masih bisa fleksibel, lalu mungkin pemerintah sendiri apakah tambalan ini sebagai satu-satunya solusi yang paling mujarab? Saya tidak bisa membayangkan pemerintah tanpa Pertamina. Jadi Pertamina ini harus ada, nggak mungkin. Dan membuat Pertamina seperti sekarang itu kan tahun gitu ya. Dan resilience-nya udah terbukti lah ya. Ya bukan karena saya pernah bekerja di Pertamina gitu ya. Tetapi keberadaan Pertamina ini menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa sustainable kan? Sebenarnya intinya adalah ujung-ujungnya adalah portofolio. Tadi Mas David sudah bilang mengenai ke arah energi transisi. Ya, jadi dia juga sudah harus mikirin. Yang memang agak sayang dan menurut saya Pertamina itu kan agak dibatalkan. Kondisinya tidak kondusif untuk dia tuh bisa mengekspansi keluar. Beda dengan yang China. Yang China itu kan mereka beli ladang minyak di mana-mana itu kan sangat didukung oleh pemerintahnya. Jadi dia beli mana di Afrika gitu. Kalian belajar. Beberapa tahun lalu dapat PMN aja dapat 100 juta. jadi kayak Petronas tuh kan di mana-mana, PTT itu kan kemana-mana. Pertamina itu kan dan itu karena dukungan pemerintah. Oh sangat. Itu justru strategi pemerintahnya. Strategi pemerintahnya Malaysia waktu itu adalah membuat Petronas itu berperan seperti oil majors untuk beroperasi. Caranya gimana? Patungan tuh sama si oil major itu di mana-mana. Akhirnya dia menjadi operator yang handal di seluruh dunia. Dapat yang di Guyana. Bayangin, Exxon Mobil pun kalah, dia operatornya loh. PTT pun demikian, dia di mana-mana. Karena kan PTT terpaksa karena di Thailandnya kan juga nggak banyak gitu. Nah, kita itu yang menurut saya ya privilege untuk Pertamina dapetin hulu di kita ya haruslah, ya udah lama, apalagi kan juga itu kan udah. Tapi kesan saya sih sebenarnya pemerintah, apalagi Kementerian Keuangan kayaknya sih mendorong gitu. Tapi kan
ya di kita itu kan sulit ya, ada beberapa kasus yang terbuka itu yang sebenarnya itu kan aduh bisnis biasa tapi jadi big deal dan malah kesannya terus disalahkan. Kalau udah kayak begitu orang sulit untuk mau mengambilkan keputusan gitu ya, untuk berani berkembang sebagainya. Padahal itu menjadi kunci untuk menjadi perusahaan minyak betulan gitu, yang benar-benar jago gitu di luar. Karena kan portofolio ini yang. Nah, sayangnya kan itu tidak ada sih beberapa yang PIEP gitu ya, Pertamina International E&P gitu ya, beberapa yang bahkan membeli Morel Prom dimasalahkan, gitu, dimasalahkan. Padahal kan namanya juga bisnis gitu ya, bisnis itu kan orang belajar dari berbagai hal yang namanya struggle. Jadi nggak bisa langsung jago, nggak bisa langsung jadi, ada uang sekolah gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak mau tuh bayar uang sekolah. Kalau misalnya mau keluar tuh ya udah langsung jadi jagoan gitu, kan susah. Jadi saya bisa ngebayang gitu kesulitannya Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak yang benar-benar ideal. Nah, karena keterbatasan itu, ya mau nggak mau, dia jadinya suboptimal. Yang sebenarnya, ya bahasanya itu konteks Indonesianya yang menjadikan Pertamina itu tidak bisa berkembang seperti yang full of potensial gitu ya. Nah, ini yang memang disayangkan. Sebenarnya sih masih bisa ya, dan menurut saya ini bukan sesuatu yang Pertaminanya memang harus agile, harus adaptif, harus segala macam gitu. Sementara memang sekarang konteksnya adalah bagaimana survive dulu nih dari piutang yang begitu besar, 190 triliun katanya kan kalau di media. 190 triliun itu banyak. 1,5 bilion. Seper-10 US dollar. PDB ya Pak. Banyak. PDB. Ya. Nah, konteks-konteks yang seperti ini ya memang juggling gitu ya kalau bahasanya tuh. Tapi ya mudah-mudahan Pertaminanya bisa survive gitu ya. Harga ini nggak akan tinggi terus-terusan. Jadi karena orang kan menyesuaikan, konsumsi akan turun gitu ya. Yang perang juga masa mau perang terus-terusan sih kan suatu. Dan mereka melakukan adjustment. Nanti akan kembali normal, pertumbuhan setelah pandemi ini bisa terantisipasi dengan baik, infrastruktur energinya juga udah catch up dan sebagainya. Sehingga apalagi kalau ada beberapa hal ini saya mau kadang-kadang banyak sih karena isunya ya. Jadi kan ada Rusia, tapi yang dulu kena sanksi itu kan ada Iran dan Venezuela. Itu kan dia punya minyak banyak. Kalau sanksi Iran sama Venezuela-nya dilepas saja itu bisa dapat 3 juta barelan, itu akan mengurangi tekanan supply. Kalau itu bisa aja gitu ya, misalnya agak reda gitu. Nah, gini-ginian ini akan selalu dinamikanya selalu berubah-ubah, dan itu yang ketidakpastian itu kan keniscayaan. Yang pasti itu ketidakpastian. Betul. Itu aja kalau kata Sapardi Djoko Damono adalah yang fana adalah waktu. Kita abadi. Pak Widiawan, terima kasih untuk waktunya. Kalau sobat bisnis mendengar obrolan kami, karena jadi depan belakang atas bawah, dan kayaknya juga nggak cukup satu sesi. Semoga kita coba lagi Pak dengan topik-topik lainnya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya.